Baiklah, berikut ini kita sambung kembali manajemen rumah sakit. Tadi ada dibagi beberapa kelompok. Selanjutnya kita menyambung dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Yang pertama, apa tujuan kita mempelajari manajemen rumah sakit itu sendiri? Nah, manajemen itu sendiri nanti apabila adik-adik yang lagi mahasiswa fakultas kedokteran setelah selesai, dia akan praktek atau dia ke manajemen atau profesional apa ke di administrasi, gitulah kira-kira. Oke, selanjutnya gambaran umum dari manajemen fasilitas keselamatan. Gambaran umum pertama, gambaran umum fasilitas fisik, bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan, serta sumber daya lainnya harus dikelola secara efektif untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya, risiko, mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, pengelolaan yang efektif mencakup perencanaan pendidikan, pemantauan multidisiplin. Selanjutnya, bila di rumah sakit memiliki identitas non rumah sakit atau tenan atau penyewa yang lain. Selanjutnya, rumah sakit perlu membentuk satuan kerja yang dapat mengelola, memantau dan memastikan fasilitas dan pengaturan keselamatan yang ada tidak menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang akan berdampak buruk bagi pasien. Yang berikutnya, rumah sakit tanpa melihat ukuran dan sumber daya yang harus dimiliki harus mematuhi ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, MFK itu sendiri harus fokus pada standar manajemen fasilitas. Itu keselamatan, yaitu meliputi kepemimpinan dan perencanaan, keselamatan, keamanan, pengolahan bahan bakar limbah bahaya atau beracun, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, penanganan kedaruratan bencana, konstruksi, renovasi, dan pelatihan. Standar MFK itu sendiri, yang pertama, rumah sakit mematuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan, prasarana, paramedis, peralatan medis, dan rumah sakit. Nah, standar MFK kedua, rumah sakit menetapkan penanggung jawab yang kompeten untuk mengawasi penerapan manajemen fasilitas dan keselamatan di rumah sakit itu sendiri. Nah, penanggung jawab MFK melakukan pengawasan terhadap manajemen fasilitas keselamatan yang meliputi pengawasan semua aspek program manajemen fasilitas dan keselamatan seperti pengembangan rencana dan memberikan rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi, dan sumber daya. Pengawasan pelaksanaan program secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan edukasi staf. Pengawasan pelaksanaan pengujian, testing, dan pemantauan program. Selanjutnya, penilaian ulang secara berkala dan merevisi program manajemen risiko, fasilitas, dan keselamatan kerja di lingkungan jika dibutuhkan. Penyerahan laporan tahunan kepada direktur dan rumah sakit. Selanjutnya, pengorganisasian dan pengelolaan laporan kejadian atau insiden yang melakukan analisis dalam upaya perbaikan. Ruang lingkup dan tanggung jawab penanggung jawab MFK, di antaranya keselamatan, keamanan, bahan dan limbah berbahaya, pengolahan B3 dan limbahnya, proteksi kebakaran, penanggulangan kedaruratan berencana, peralatan medis, sistem utilitas, konstruksi dan renovasi, pelatihan seluruh staf di seluruh rumah sakit, dan para tenan atau penyewa lainnya. Pengawasan pada para penyewa atau tenan. Nah, penanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan itu sendiri dapat berbentuk unit, tim, maupun komite sesuai dengan kondisi dan kompleksitas di rumah sakit itu sendiri.
Penanggung jawab MFK harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta berpengalaman untuk dapat melakukan pengelolaan, pengawasan, manajemen fasilitas dan keselamatan itu sendiri. Bisa dibagi yaitu seperti keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, farmasi, pengolahan alat kesehatan, pengolahan utilitas, dan unsur-unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit dan sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku, multidisiplin, satuan kerja unit, tim, dan lain-lain sesuai peraturan dan perundang-undangan. Nah, keselamatan. Pada keselamatan, rumah sakit menerapkan program MFK terkait keselamatan di rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit mengelola dan memantau keselamatan. Pertama, pengelolaan risiko keselamatan yang di lingkungan rumah sakit secara komprehensif. Kedua, penyedia fasilitas mendukung yang aman untuk mencegah kecelakaan dan cedera, penyakit akibat kerja, penanggulangan bahaya risiko, serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Nah, keselamatan berikutnya bisa dibagi dengan pemeriksaan fasilitas di lingkungan atau fasilitas. Secara dia berkala, harus dilaporkan berdasarkan perencanaan anggaran untuk perbaikan, pergantian, atau di-upgrade apabila ada udah bahaya alat-alatnya udah ketinggalan atau yang udah rusak. Selanjutnya keamanan rumah sakit menerapkan program MFK terkait keamanan di rumah sakit. Rumah sakit mengelola dan memantau keamanan yang meliputi menjamin lingkungan yang aman dan memberikan identitas sesuai dengan regulasi rumah sakit, melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala untuk ditindaklanjut endingnya untuk perbaikan, memonitoring pada daerah berisiko. Selanjutnya, melindungi semua individu yang berada di lingkungan rumah sakit terhadap kekerasan, kejahatan, dan ancaman. Yang terakhir, menghindari terjadinya kehilangan, kerusakan atau pengerusakan barang milik pribadi maupun rumah sakit. Nah, standar MFK berikutnya yang kelima ada pengolahan B3 dan limbah. Rumah sakit menerapkan pengelolaan bahan berbahaya yang beracun atau B3 serta limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengelolaan bahan berbahaya beracun limbahnya di rumah sakit meliputi diantaranya inventarisasi B3, penanganan penyimpanan dan penggunaan B3, penggunaan APD atau prosedur terjadi tumpahan atau paparan. Selanjutnya pelatihan yang dibutuhkan oleh staf menangani B3. Pemberian label lampu rambu-rambu hijau. Selanjutnya pelaporan investasi dari tumpahan eksposur atau yang terpapar dan insiden lainnya. Selanjutnya dokumentasi. Perlu di pengelolaan B3 ada dokumentasi seperti izin, lisensi, persyaratan, peraturan lain-lainnya. Terakhir, pengadaan atau pembelian B3 dan pemasok atau supplier wajib melampirkan lembar data keselamatan atau informasi yang tercantum di lembar keselamatan. Jadi harus dilampirkan semua dokumen-dokumen terkait penyimpanan, baik itu penyimpanan, dokumen registrasi dan lainnya. Nah, standar rumah MF ke-5, rumah sakit menetapkan jenis limbah berbahaya yang dihasilkan rumah sakit harus dipisah dan identifikasi pembuangannya. Misalnya ada kantong sampah yang diberi kode, kalau warna diberi label, ada kategori limbah B3 yang menular, benda tajam, patologis, anatomis, farmasi, bahan kimia, logam berat, wadah bertekanan, ganotoksik, sitotoksik, bahan radioaktif,
Selanjutnya, sistem penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, menata letak. Untuk pembuangan sementara limbah B3, rumah sakit agar memenuhi persyaratan fasilitas pembuangan sementara sebelum sementara limbah B3 sebagai berikut. Lantai kedap berlantai beton atau semen, tersedia sumber air, mudah diakses, dapat dikunci, mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah, mudah diakses untuk penyimpanan limbah, terlindung dari sinar matahari, terlindung dari hewan, dilengkapi dengan ventilasi, berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyajian makanan, peralatan pembersihan alat pelindung diri atau APD, dinding, lantai, dan juga langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersih lantai setiap hari. Nah, selanjutnya MFK ke-6 itu proteksi kebakaran. Rumah sakit menerapkan proses unit pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyedia sarana jalan keluar yang aman untuk fasilitas sebagai respon terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Di rumah sakit melakukan pengajian risiko kebakaran, dikaji seperti meliputi pemisah kompartemen untuk mengisolasi asap atau api, laundry, binatu, tempat pengolahan sampah, pintu keluar darurat kebakaran, dapur termasuk peralatan masak penghasil minyak, sistem dan peralatan listrik darurat alternatif serta jalur kabel dan instalasi listrik. Penyimpanan penanganan bahan yang berpotensi mudah terbakar, ruang penyimpanan oksigen dan komponen yang vakum medis. Selanjutnya, prosedur dan tindakan untuk mencegah dan mengelola kebakaran akibat pembedahan. Selanjutnya, bahaya kebakaran terkait dengan proyek konstruksi, renovasi, dan pembongkaran. Berdasarkan hasil pengkajian risiko kebakaran, rumah sakit wajib menerapkan proses proteksi kebakaran untuk pertama, mencegah kebakaran melalui pengurangan risiko, pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran, penyediaan rambu-rambu, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan fasilitas, dan sistem pemisahan. Nah, untuk standar MFK 7 itu ada peralatan medis, menerapkan proses pengelolaan peralatan medis, identifikasi dan penilaian kebutuhan, inventarisasi seluruh peralatan medis, pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan, preventif, dan kalibrasi. Sistem utilitas pada standar MFK 8, rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses untuk memastikan semua sistem utilitas pendukung berfungsi efisien dan efektif, yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas. Rumah sakit perlu menerapkan proses pengelolaan sistem utilitas dan komponen kritikal sekurang-kurangnya, meliputi diantaranya ketersediaan air listrik 24 jam, membuat daftar inventaris, komponen-komponen, pemeriksaan pemeliharaan serta perbaikan semua komponen, jadwal pemeriksaan, uji fungsi, dan pemeliharaan semua sistem utilitas. Pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas. Nah, berikutnya, sistem utilitas rumah sakit menjamin tersedia air bersih dan listrik sepanjang waktu, serta penyediaan sumber cadangan alternatif, persediaan air, tenaga listrik jika terjadi terputusnya sistem kontaminasi atau kegagalan. Untuk mempersiapkan diri terhadap keadaan darurat seperti ini, rumah sakit agar mempunyai proses seperti mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf. Rumah sakit harus menyediakan air bersih dan listrik 24 jam, menguji kesediaan serta kehadiran sumber tenaga listrik. Selanjutnya, mendokumentasikan hasil-hasil pengujian. Nah, pengujian sumber cadangan alternatif setidaknya 6 bulan atau lebih sering jika
disarankan oleh peraturan undang-undang di daerah rekomendasi prosedur atau kondisi sumber listrik dan air. Nah, standar MF ke-8 bagian 3 itu rumah sakit melakukan pemeriksaan air bersih dan air limbah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memonitoring mutu air bersih, pemeriksaan air limbah, pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal, melakukan monitoring hasil pemeriksaan dan perbaikan apabila diperlukan. Penanganan kedaruratan bencana, ini standar MFK 9. Rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakit. Ya, meliputi di antara menentukan jenis yang kemungkinan terjadi atau konsekuensi ancaman kejadian yang membahayakan di sekitar lingkungan rumah sakit. Berikutnya menentukan integritas total dan struktural. Selanjutnya menentukan peran di rumah sakit dalam peristiwa atau kejadian. Jadi bagi-bagi peran. Menentukan strategi komunikasi, mengelola sumber daya, mengelola kegiatan klinis, mengidentifikasi dan menetapkan peran serta tanggung jawab staf selama kejadian atau insiden. Proses pengelolaan keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi dan staf dan tanggung jawab rumah sakit untuk menyediakan pelayanan pasien terhadap kesehatan mental dari staf. Oke, standar MFK 10 yaitu konstruksi dan renovasi. Rumah sakit melakukan penilaian atau risiko prakonstruksi, prekonstruksi, risk assessment atau istilah VCRA pada waktu perencanaan pembangunan baru, ada proyek rekonstruksi, renovasi atau pembongkaran. Proses penilaian risiko konstruksi meliputi kualitas udara, pencegahan dan pengendalian infeksi, utilitas, kebisingan, getaran, bahaya dan limbah berbahaya, keselamatan kebakaran, keamanan, prosedur darurat, termasuk jalur alternatif dan akses yang berbahaya, bahaya dan bahaya lainnya. Nah, pelatihan. Seluruh staf di rumah sakit yang lainnya telah dilatih dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan fasilitas rumah sakit, program keselamatan dan peran mereka dalam memastikan keamanan dan keselamatan secara efektif. Nah, standar MFK itu sendiri ada 11. Jadi kita harus fokus pada standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Pertama, fokusnya di MFK ini kepemimpinan, perencanaan, keselamatan, keamanan, pengolahan bahan dan limbah berbahaya dan beracun. B3, produksi kebakaran, peralatan medis, sistem utility, penanganan darurat dan bencana, konstruksi dan renovasi, dan pelatihan. Nah, fasilitas rumah sakit harus dikelola secara efektif untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya risiko, mencegah kecelakaan, cedera, dan kejadian. Rumah sakit harus ada perencanaan, pendidikan, pemantauan multidisiplin, identitas atau non rumah sakit atau tenan rumah lainnya. Pada rumah sakit ada satuan kerja yang mengelola atau membantu dan memastikan fasilitas dan pengaturan keselamatan. Rumah sakit harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu aja sampai dari saya. Jangan pernah bosan. Ada pepatah mengatakan, jangan pernah bosan berbuat baik. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik terhadap kejahatan, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Terima kasih. Terima kasih.